Kesejahteraan tenaga honorer masih jauh dari kata layak, pasalnya gaji yang mereka dapatkan tidak sesuai dengan tanggung jawab yang mereka emban. Namun dengan disahkannya RUU ASN diharapkan nasib tenaga honorer lebih layak dari kepastian status pekerjaan, gaji, tunjangan dan lain sebagainya. Mirisnya saat ini tidak jarang tenaga honorer yang diperlakukan layaknya, pembantu, dengan pekerjaan yang menggunung namun pendapatan sangat minim. Bahkan Ombudsman menemukan temuan yang menyatakan bahwa gaji tenaga honorer lebih kecil dari PNS, bahkan tenaga honorer juga yang mengerjakan pekerjaan para PNS. Gajinya lebih kecil dari ASN tapi pada konteks tertentu pekerjaannya lebih banyak, nah ini pekerjaannya lebih banyak dari Anya. Mungkin Anya entah ngapain honorernya yang kemudian mengerjakan pekerjaannya. Itu fakta, kita buka-bukaan saja. Jadi ini kondisi internal, ujar anggota Ombudsman Republik Indonesia, RI, Robert Endi Jaweng, dikutip dari Instagram info seputar Lombok, Jumat, tanggal 27 Oktober tahun 2023. Tidak hanya itu Ombudsman juga menemukan bahwa gaji pemerintah pusat dan daerah juga ada perbedaan di mana jika tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah pusat diberikan gaji sesuai dengan UMR. Sedangkan untuk instansi daerah gaji tenaga honorer jauh dari UMR. Hal tersebut dipaparkan oleh Ani Samudra Wulan Kepala Keasistenan Analisis Pencegahan Maladministrasi. Untuk kondisi kerja sendiri, untuk pemerintah pusat mereka mendapatkan upah sesuai UMP mayoritas. Sedangkan Kemenkes berdasarkan BLUD ataupun tenaga kontrak. Mereka mayoritas mendapatkan BPJS Kesehatan di 4 kementerian, ujarnya. Untuk di daerah ini mereka mayoritas mendapatkan upah di bawah UMR. Ada yang jauh di bawah UMR. Kemudian mayoritas tidak mendapatkan BPJS Kesehatan maupun tenaga kerja, lanjutnya. Seperti diketahui pemerintah baru saja mengesahkan RUU ASN yang dimana salah satu pasalnya mengatur mengenai penghapusan tenaga honorer. Dan tenaga honorer yang diangkat akan berstatus menjadi PPPK. Namun begitu hal tersebut belum bisa direalisasikan secepatnya. Pasalnya pemerintah masih membuat peraturan pemerintah turunan dari RUU ASN. Namun dapat dipastikan penghapusan tenaga honorer akan dilaksanakan paling lambat pada Desember tahun 2024. Dan pemerintah sudah berkomitmen tidak akan ada PHK massal maupun pengurangan pendapatan dari tenaga honorer tersebut. Pemerintah juga sedang mengupayakan pengangkatan tenaga honorer secara berangsur dengan memberikan kesempatan kepada tenaga honorer mengikuti tes CPNS dan PPPK.